Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Molinda Serli Hanunik dengan NPM 1901010188. Di sini saya akan menjelaskan poster saya dengan perusahaan yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. Sebelum menuju ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep bisnis yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia Tbk, yaitu budaya organisasi yang diterapkan pada PT Unilever Indonesia Tbk. Sebelumnya, perlu kita ketahui, PT Unilever Indonesia Tbk sendiri merupakan perusahaan yang bergerak pada produksi sabun, deterjen, margarin, minyak, sayuran, dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh, dan produk-produk kosmetik lainnya. Di sini, PT Unilever merupakan perusahaan yang memiliki fast moving consumer goods terdepan di pasar Indonesia yang memiliki 40 brand yang terbagi dalam dua segmen usaha, yaitu home dan personal care. Fast moving sendiri merupakan produk yang memiliki perputaran omset dengan cepat dan biaya yang relatif rendah. PT Unilever memiliki budaya organisasi yang diterapkan pada perusahaannya. Sebelumnya, budaya organisasi yaitu sistem kepercayaan dan sikap bersama berkembang dalam suatu organisasi dengan membimbing perilaku para anggotanya. Selain itu, budaya organisasi juga dapat didefinisikan seperti filosofi, ideologi, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, harapan, dan norma-norma yang menjatuhkan suatu organisasi serta disebarluaskan oleh para karyawannya. Lalu, budaya organisasi yang diterapkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk kepada perusahaannya yaitu yang pertama, memiliki hierarki organisasi yang jelas dan tanggung jawab masing-masing dipegang oleh tenaga ahli dan pakar di berbagai daerah karena area geografik. Yang kedua, suasana kantor terkesan antik dan anggun, serius dan seragam yang rapi, suasana hening dengan irama klasik. Lalu yang selanjutnya yaitu para manajer bekerja dengan tekun. Budaya memperbaiki diri untuk meningkatkan kompetensi menjadikan budaya organisasi Unilever menjadi kuat. Lalu yang selanjutnya yaitu ruang rapat tersusun formal, rapi, bersih, anggun. Dengan begitu penciptaan suasana kerja akan mendorong kinerja karyawan menjadi lebih baik. Lalu, suasana rapat jarang terjadi konfrontasi. Biasanya, suasana rapat dijadikan sebagai pemberitahuan keputusan perusahaan dan informasi-informasi terhadap karyawannya. Lalu yang keenam, budaya menciptakan produk yang bermutu dan berkualitas. Hal ini akan mendorong agar suatu organisasi dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global. Lalu yang terakhir yaitu budaya hidup sehat yang diterapkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk. Dengan begitu, fasilitas kesejahteraan karyawan akan terjamin dengan cara yaitu menyediakan ruang penitipan bayi atau nurserum dan sarana olahraga atau gym. Dengan budaya yang diterapkan pada PT Unilever Indonesia Tbk sendiri, PT Unilever Indonesia Tbk memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari PT Unilever Indonesia Tbk yaitu strategi promosi produk Unilever yang efektif, seperti menggunakan model-model yang tipikal muda, berkulit putih, dan berambut panjang. Dengan begitu akan menarik konsumen untuk membeli produk mereka. Yang kedua, Unilever gencar melakukan misi sosial. Dengan begitu kedekatan antara karyawan, antara konsumen dengan PT Unilever sendiri akan terjaga. Yang kedua, Unilever memiliki motto Operational Excellence with no compromise on quality. Yang ketiga, PT Unilever menjadi pemimpin pasar consumer goods di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu PT Unilever memiliki tim yang terdiri dari orang-orang yang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di segenap jajarannya. Dengan begitu, produk-produk yang dihasilkan akan jauh lebih berkualitas. Yang selanjutnya yaitu adanya kenaikan pangsa pasar untuk kategori-kategori penting seperti face care, savory, dan es krim.
Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari PT Unilever Indonesia Tbk, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu struktur matrik yang dimiliki PT Unilever Indonesia Tbk mempunyai beberapa tantangan yang harus dihadapi. Yang kedua, rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Yang ketiga, banyaknya jumlah karyawan yang tambun. Yang selanjutnya yaitu birokrasi yang panjang, lambatnya konsolidasi internal dalam pengambilan keputusan. Lalu, banyaknya ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk-produk tertentu. Yang selanjutnya yaitu mayoritas produk dari Unilever memiliki entry barrier yang rendah. Yang terakhir, growth omset penjualan di bawah rata-rata industri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.